Inilah juga yang kita coba maknai di dalam halal bihalal, hadirin. Jadi halal bihalal itu bukan sekedar kita bertemu, bertegur sapa, lalu saling memaafkan. Bukan sebatas itu. Tapi mari kita urai di situ. Jadi makna halal itu kita mengurai dari sesuatu kekusutan. Jadi ada benang kusut, diurai, luruskan. Itu halal bihalal namanya. Nah, jadi di samping tradisi halal bihalal yang sudah umum kita lakukan dengan saling memaafkan, saling membebaskan, saling mengurai tadi, gitu ya sebetulnya. Nah, maka urailah kekacauan, kekusutan yang ada pada diri. Dalam berjalannya kita hidup di dunia yang tinggal sisa ini, betul-betul kalau dirasa ilahi anta maksudi, nanti perjalanannya perjalanan yang diberkahi. Sekalipun di dalam berjalannya kita ketemu dengan batu tersandung lah, sakit kaki, terpleset lah, gitu. Tapi kita selalu dilandasi dengan ridhonya Allah, maka itu hanya bagian kecil yang membawa keberkahan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghlubi a'udhini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah melimpahkan keberkahan, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada siapapun yang mengikuti dan taat menjalankan risalahnya, termasuk kita, amin. Hadirin, ada satu tradisi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, an-nasu takhir wallahu takdir, bahwa manusia berikhtiar, Allah yang mentakdirkan. Di dalam memahami, mensikapi an-nasu takhir wallahu takdir, ini seringkali ya kita diganggu di dalam perjalanan pemahamannya, kita tidak sadar, seperti kita menuntut hasil ikhtiar kita. Berarti kita nuntut takdir mengikuti ikhtiar. Contohnya misalnya, sering kita mengeluh, ada keluhan dalam diri, pikiran begini, saya ini mengamalkan ini, tuntunan thariqah ini sudah sekian lama. Tapi buktinya, nah itu tuh, ya kan? Ya. Ini sama kayaknya nih masalahnya nih. Ya, saya juga kadang-kadang begitu pikiran ini. Ini kok, nah gitu ya. Saya kurang gimana lagi, nah kira-kira. Sepertinya sudah sesuai tuntunan kan gitu ya. Tapi kok, nah ada gitu tuh. Saya begini-begini terus gitu. Jadi artinya apa? Ikhtiar kita menuntut hasil takdir yang kita inginkan. Setelah ikhtiar itu ya menghasilkan, membuahkan buah dari ikhtiar kita, kan begitu ya. Berbeda dengan saudara kita yang punya pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya terlepas dengan pemahaman yang berbeda, kan tadi mengajarkan itu, bahkan beda agama pun, beda suku, beda bangsa, beda negeri, semua anak cucu Adam, kan gitu ya. Nah, ada saudara kita dengan pemahaman Jabariyah, Qadariyah. Kalau Jabariyah itu
dia nggak ada ikhtiar, bukan nggak ada ikhtiar, tapi dia tidak bergantung akan ikhtiar. Dia nunggu takdir saja. Pokoknya kalau misalkan lapar, nunggu tiba-tiba makanan ada gitu. Ya nggak begitu juga pemahamannya gitu ya. Tapi dia menafikan ikhtiar. Dia bahwa takdir itu gitu ya. Bahwa apapun yang kita lakukan semua takdirnya Allah sudah. Tidak ada tuntutan itu di situ. Nah, ada lagi sebaliknya dengan qadariyah. Kalau qadariyah nggak ada campur tangan Allahnya. Apapun yang ada, kita kalau mau nggak lapar ya makan. Ya kalau misalnya pengen punya duit ya usaha gitu. Nggak ada keterlibatan Allahnya. Tergantung kemampuan kita ikhtiar. Gitu. Itu qadariyah. Nah ini kadang-kadang kita salah juga pelafalan thariqah kita ini. Ada yang menyebutkan thariqah qadariyah, naqsabandiyah. Padahal qadariyah itu adanya di firqah tauhid. Yang itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Hati-hati, jauh ini mananya. Jangan sampai salah lagi. Thariqah qadiriyah, bukan qadariyah. Ya, sedikit saja A dengan I kan. Tapi jadi jauh itu. Kalau qadariyah berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nanti khawatir kita masuk kepada hadis baginda Rasul, satafsariqu ummati, kata baginda Rasul, nanti umatku akan terpecah 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Mana satu yang masuk surga? Ahlus sunnah wal jamaah. Berarti di luar itu sesat. Gitu ya. Tapi ada lagi hadis satu lagi, satafsariqu ummati, nanti umatku pecah 73 golongan, yang 72 masuk surga, satu ke neraka. Mana yang satu ke neraka? Wahya inkarus sunnah, yang mengingkari sunnah Rasul. Ada kan saudara kita yang pokoknya Al-Quran aja, nggak mau hadis. Ya, ada kan yang begitu ya. Jadi menafikan inkarus sunnah. Sampai hadisnya pun nggak diakui gitu. Pokoknya sedapatnya pemahaman dia dari Al-Quran saja. Tapi kita ini ada di tengah. Jadi Ahlussunnah itu khairul umur awsatuha di situ. Jadi di tengah. Kita berikhtiar wajib, tapi hasil ikhtiar pasrahkan pada takdir. Gitu. Jangan dipaksakan ikhtiar kita berhasil. Hasilnya sesuai apa yang kita harapkan, tapi pasrahkan hasil itu dengan ridho Allah. Makanya di dalam berikhtiar selalu dilandasi dengan ridhonya Allah. Maka balik lagi kepada asas tujuan thariqah kita ini, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini ma'amal. Itu bukan sekedar kalimat yang asal kalimat makna sederhana. Itu luar biasa, ilahi anta maksudi itu, munajat itu. Ya, jadi supaya apa? Supaya dalam berjalannya kita hidup di dunia yang tinggal sisa ini, betul-betul kalau dirasa ilahi anta maksudi, nanti perjalanannya perjalanan yang diberkahi. Sekalipun di dalam berjalannya kita ketemu dengan batu tersandung lah, sakit kaki, terpleset lah gitu. Tapi kita selalu dilandasi dengan ridhonya Allah, maka itu hanya bagian kecil yang membawa keberkahan nantinya. Tapi kalau tidak selalu dilandasi ilahi anta maksudi ridho Allah ini, berarti kita diberjalankan antara dua, apakah dengan ridho Allah atau malah dengan kebencian Allah. Ketika kita tersandung di jalan sakit ya sakit beneran, dan itu susah diobati nanti. Tapi kalau dengan ridho Allah sakitnya ada karena manusia, tapi sebentar, nanti setelah itu gitu ya. Jadi kan ada juga kisah yang tiba-tiba di satu perjalanan kita akhirnya masuk pasir yang pasir hidup itu tuh, ya, kayak rawa gitu ya. Gitu. Tapi rupanya kenapa dia sampai diberjalankan ke situ? Setelah itu ternyata di bawah situ itu ada harta karun. Nemu harta karun. Padahal dengan terancam kematian dengan begitu itu ya.
tapi dengan ridho Allah malah diselamatkan. Dan itu sebetulnya hanya satu fase, satu bentuk kasih sayang Allah. Kalau kita bisa selalu bergantung pada ridho Allah, maka itu akan dirubah oleh Allah itu. Kamu kan nggak tahu sebetulnya aku buat gitu itu, kamu nggak tahu tuh di bawah sana itu ada harta karun, udah itu milikmu, kan gitu kalau nggak tahu. Tapi kalau selalu saja mengikuti hawa nafsu kita yang memperjalankannya kita tidak dilandasi dengan ridho Allah, yang ada adalah kerugian, yang ada adalah kemadaratan, gitu ya. Dan itu nanti tidak cukup di situ, akan berlanjut kemadaratannya, kan itu yang celaka. Mending kalau saat itu selesai. Lalu kalau berlanjut bagaimana? Dan berlanjutnya bukan hanya yang kita alami, tapi nanti berlaku untuk turunan kita. Itu gimana lagi tuh? Ya. Jadi akibat ulah kita, gitu ya, maka berdampak kepada keluarga kita. Jadi ada sebab akibat semua itu ya. Jadi bukan dalam arti kayak misalkan di film atau di cerita kutukan, nah misalnya gitu ya, yang 7 turunan misalnya, gitu kan. Itu karena kan disesuaikan dengan zamannya, bahwa kita kepercayaan dulu kan begitu ya, animisme, dinamisme itu, sehingga kemasannya masih dibuat seperti itu, padahal bukan seperti itu. Tapi ada sebab yang menyebabkan itu, siapa? Kita. Contohnya dalam satu keluarga yang bertanggung jawab penuh siapa? Kita, laki-laki, kan itu. Baik dan buruknya keluarga itu tergantung kepada kepala keluarganya. Siapa? Ya kalau anak ya bapaknya, kalau istri ya suaminya. Gara-gara salah misalkan berikhtiar suami ini di rumah tangganya, salahnya fatal misalnya. Nah, nanti akan berdampak tuh. Seperti contoh, kenapa kita diajarkan dari mulai ketemu pasangan ijab kabul, kita dibimbing oleh petugas, gitu ya, bahwa pada saat ijab kabul jangan sampai ada jeda. Nah, itu sebenarnya hikmahnya luar biasa. Sebetulnya di mazhab lain nggak mesti harus begitu, tapi tetap kita pakai mazhab Imam Syafi'i yang harus tersambung kalimatnya, jangan jeda. Nah makanya kalau ada jeda suruh ngulang, kan gitu. Coba Bapak Ibu perhatikan, kenapa di mazhab Syafi'i itu yang utama? Karena setiap hal, apalagi berhubungan dengan ibadah, mesti iblis di situ ada, mau membelokkan, menyesatkan, mengacaukan, menjerumuskan. Kalau itu terjadi jeda, lalu didahului iblis gimana? Nah itu di situ ininya. Ada jeda, dan jedanya kita lalai di situ, jedanya dalam arti kita lupa Allah. Tapi kalau jedanya semua tidak dengan kelalaian itu, tidak, iblis tidak akan mampu di situ, tidak akan bisa tuh di situ. Tapi seringkali kan kita lalainya. Nah, saat lalai itulah ini terjeda, kalau lalai kitanya dari Allah, maka ijab kabulnya bisa jadi dengan iblis. Maka ada khannas nanti, keturunannya keturunan iblis, itu naudzubillah, yang melahirkan sifat-sifat iblis. Itu dimulai dari ijab kabul itu. Belum lagi nanti ketika kita melakukan hubungan suami istri, maka ada doa kan, doa berjima. Tapi lagi-lagi ya hadirin, kita bersyukur kita ditalkin ini. Sekalipun mungkin secara syariat lisannya kita lupa baca doa misalnya, tapi ketika kolbunya manteng, zikir, itu akan ini ya, terbantu di situ. Sekalipun lupa lisan ini. Sebaliknya, lisannya ingat, bacakan doa, tapi dengan kehampaan kolbunya lupa Allah, itu juga sebaliknya. Nah makanya tuntunan kita ini dua kan, jahar, khofi ya. Jadi artinya kalau jahar urusannya dengan jasmani, dengan lisan, dengan zahir. Dzikir khofi urusannya dengan ruhani, gitu. Dua-duanya. Nah, jadi selalu berdampingan dua ini. Selalu kita berusaha di dalam kondisi yang seimbang, setara, serasi.
Nah, jadi itu dampak-dampak seperti itu akibat ulah kita. Jadi kan juga ada juga dalam tanbih itu. Jadi karena ulah manusia, nah, terjadi ini, terjadi itu, kerusakan ini, kerusakan itu kan ulah manusia. Jadi kita yang berulah, kita yang salah. Selalu kita menyalahkan di luar diri kita kan, salahnya sih. Padahal kalau kita mau balikan, salahnya ada di diri kita. Nah, inilah juga yang kita coba maknai di dalam halal bihalal hadirin. Jadi halal bihalal itu bukan sekedar kita bertemu, bertegur sapa, lalu saling memaafkan. Bukan sebatas itu. Tapi mari kita urai di situ. Jadi makna halal itu kita mengurai dari sesuatu kekusutan. Jadi ada benang kusut diurai, luruskan. Itu halal bihalal namanya. Nah, jadi di samping tradisi halal bihalal yang sudah umum kita lakukan dengan saling memaafkan, saling membebaskan, saling mengurai tadi, gitu ya sebetulnya. Nah, maka urailah kekacauan, kekusutan yang ada pada diri. Ya, jadi tidak cukup. Ya, tapi yuk kita urai ini. Setelah melalui puasa Ramadan ini saatnya kita betul-betul, kalau kemarin kan masa training Ramadan itu, masa latihannya. Nah, justru sekarang lah kita masuk di medan jihadnya. Nah, jadi hikmah dari puasa ini harus mampu melahirkan pribadi-pribadi yang terurai semua kekusutan kita. Sudah tidak lagi ada kekusutan masalah, selesai. Rapih lagi, tertata lagi, tersusun rapih lagi. Itu halal bihalal. Kalau masih belum tertata, tersusun rapi, terselesaikan, berarti halal bihalalnya belum sampai. Itu ya. Nah, untuk cara mengurai itu, nah, semua kan mesti ada cara, mesti ada alat. Jadi mesti ada cara dan alatnya. Ya, untuk mengurai benang yang ada, yang kusut, ya kita pakai tangan, kan itu. Terus sedikit-sedikit yang terlilitkan kita coba buka, gitu kan, sampai luar biasa. Saya dulu waktu kecil seneng tuh almarhum kalau saya kasih benang kusut layangan. kalau ini sering ditanyain, ada benang lagi ke sini, kata almarhum itu. Bilang kok iseng ya gitu kan, sampai mau-maunya orang kita mau buang, udah kusut kan, tinggal beli lagi. Ini enggak, jangan dibuang sini. Dia sambil duduk lihat kolam, duduk di kursi gitu ya. Sambil terus saja satu-satu diurai beliau. Rupanya belakangan baru saya paham, itu pengajaran yang luar biasa dari beliau. Tidak secara langsung beliau ajarkan, tapi belum memberikan contoh. Rupanya beliau sedang meluruskan kekusutan pada dirinya. Ya, ini mah yang terlihat benang ini kusut, tapi sesungguhnya yang kusut adalah hati kita, diri kita. Jadi dengan mengurai itu dia sedang mengurai juga kolbunya, hatinya gitu. Masya Allah. Rupanya gitu ya pengajaran orang tua gitu. Terus saya juga pernah juga memperhatikan beliau, kok bisa-bisanya rumput yang tumbuh di sela-sela pimblok itu kan, itu ini ya, jukutnya ini susah itu. Iya, mesti harus pakai alat itu, karena pakai tangan enggak, beliau pakai tangan, satu-satu tuh dicabutin. Saya bilang apalagi beliau itu kan. Akhirnya saya juga karena beliau begitu saya ikut gitu. Rupanya maknanya dia sedang mencabut kotoran-kotoran dirinya, dia sedang membersihkan kehinaan diri ini, kebodohan, kekotoran di situ. Masya Allah. Dia sering lihat juga sapu-sapu, rupanya hakikatnya bukan di situ. Ya memang kita sedang memperhatikan sampah yang terlihat, tapi sebenarnya dia sedang membersihkan hati. Coba Bapak Ibu ya, dengan contoh-contoh itu kita terapkan itu ya. Supaya apa? Supaya capeknya jasmani melakukan sesuatu gitu ya, tidak sia-sia. Karena selalu antara perilaku zahirnya diterapkan dengan batinnya, masuk di situ.
Jadi kalau misalkan niat apa, ya Allah, ketika lihat sampah misalnya, ya Allah, saya sedang melihat dosaku yang Allah tertampak dalam sampah itu. Jadi dosa dia dimunculkan di sampah itu, lalu kita bersihkan. Dia dengan niat membersihkan kotoran diri, itu luar biasa, luar biasa. Jadi pengajarannya sederhana, tapi maknanya luar biasa. Jadi bukannya yang kita sudah bersih lalu main kotori, tapi yang kelihatan dan dilewati kan nggak ada salahnya. Coba kita bersihin. Apalagi saya masih ingat dari almarhum itu. Kalau pengen pengambil fadilah, kata beliau, jumlah fadilah, keutamaan itu, kalau anggap dari bersih-bersih, dia nanya saya dulu kan, coba mana yang utama, bersih-bersih masjid, bersih-bersih jalan, halaman, bersih-bersih WC kamar mandi, kata beliau. Ya saya bilang jawab bersih-bersih masjid, kan itu ya. Kata beliau yang paling dari sekian itu, yang paling harus kamu cari itu bersih-bersih toiletnya. Oh, kata beliau itu. Loh, aneh. Tapi lagi-lagi ya, coba Bapak Ibu, kita ceritanya sedang di perjalanan, ada masjid, kita pengen buang air kan, kita lihat masjidnya megah, mewah, begitu masuk ke WC kotor, bau, hilang tuh kemegahan masjidnya kan. Karena kita bergumam gini, ini kok masjidnya megah, tapi WC-nya jorok. Tapi sebaliknya, kita berhenti di masjid yang sederhana, begitu masuk WC-nya bersih, wangi, kita juga akhirnya bersyukur kan. Masya Allah, kan itu ya. Nah, jadi artinya apa? Ketika sesuatu atau siapapun melakukan, lalu kita dapatkan manfaatnya dan dirasakan membahagiakan, memberikan kenikmatan, maka kita sedang memberikan sedekah yang luar biasa pahalanya. Kan dengan kita senang terhadap sesuatu dan itu berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan orang lain, maka kesenangan kita Allah jadikan itu doa kita untuk ke orang itu secara tidak langsung. Itulah makna yang bahwa sebaik-baik manusia dia mampu memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Akibat kita setelah bersih-bersih jalanan, orang betah melewati jalanan itu. Tidak bau, tidak jijik, karena kita sudah bersihkan. Dia senang berjalan di situ, maka kita yang membersihkannya dapatkan pahala yang luar biasa. Dari kesenangan orang tadi, padahal kita nggak ada hubungan dengan orang itu. Tapi Allah lah yang maha tahu, Allah. Gitu. Nih, hasil ini Bu, katanya. Kan gitu ya. Nih, padahal kita sendiri nggak tahu bahwa itu dari pahala itu. Jadi, WC dulu, kata beliau. Baru setelah itu jalan, karena itu dilewati umum. Baru setelah itu bersih masjid itu. Gitu ya. Karena kalau dari sisi ibadah yang langsung, kita sudah diberikan ilmu-ilmu yang banyak dari majelis taklim bagaimana cara kita ibadah khusyuk, kan gitu. Sekalipun masjidnya mungkin masih kotor, tapi kita kalau khusyuk itu jangan terganggu dengan itu. Jadi masih ada upaya alat ilmu yang diberikan untuk itu. Begitu ya kalau dari sisi itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi pemahaman-pemahaman ini harus benar-benar kita bangun, kita isi agar tetap lurus, tidak kusut. Ya, apalagi kusutnya berhubungan dengan antara pikiran, ilmu pemahaman dengan kolbu. Wah, itu jangan sampai. Nah, maka dua zikir itu menjadi luar biasa, menjadi alat. Nah, tadi alhamdulillah dilaksanakan talqinnya ya. Bagi yang sudah talqin tinggal diamalkan ya. Nah, jadi halal bihalal mari kita terapkan, bukan sekedar selesai ketemu lalu saling memaafkan antara kita dengan yang lain, tapi antara kita dengan kita sendiri. Antara diri jismani dengan diri rohani, selalu begitu. Diri jismani, diri rohani gitu ya. Diri jasmaninya melakukan ibadah pun diri rohaninya selalu gitu, ikut serta mengiringi. Jangan diri jasmaninya melakukan, diri rohaninya tidak.
Sama seperti selama ini kita sholat melakukan sholat menghadap ruku sujud secara tuntunan syariat, tapi ruhaninya tidak diikutsertakan, kolbunya tidak ingat Allah, malah kemana-mana. Rasanya saat sholat tidak rasa dilihat Allah, tidak rasa sedang menghadap Allah yang disebut ihsan itu, karena rasanya pun sedang di mana, sedang melakukan apa, padahal sedang sholat. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau masih seperti itu, ya kita sampai kapan tidak terjadi halal bihalal itu. Kalau itu masih terus tidak sekata antara diri ruhaninya, nah maka celaka sudah nanti. Pada akhirnya nanti ketika ruhani terlepas, terbebas, ya pergi meninggalkan jasmaninya, badan ini, dia akan terus meneruskan perjalanannya. Nah disitulah nanti. Ya, kalau badan jasmani selesai dengan dunia ini, nah, nanti rohani ini yang terus menjalan. Jadi sebetulnya kalau mau lebih diutamakan mana? Rohaninya kalau mau diutamakan yang lebih sebetulnya. Nah ini selama ini rohaninya dibiarkan begitu saja. Ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Ya, tapi santapan rohani yang dimaksud bukan hanya sekedar ya yang kita diterimakan dengan otak pikir lalu masuk dalam ilmu. Tapi bagaimana siraman rohani itu betul-betul menyentuh kolbu. Bagaimana siraman rohani itu mengarahkan kolbu kita untuk melakukan, untuk meraih ridho Allah tadi. Makanya talqin ini sebetulnya siraman rohani yang inti itu. Talqin dzikir khofi itu. Baik hadirin, ya. Sesungguhnya memang apapun yang disampaikan, kita koridornya jelas kalau kita dalam bertoriko ya. Acuannya jelas, landasannya jelas. Jadi sebetulnya kemanapun yang disampaikan, lagi-lagi kesini lagi kembalinya. Gitu. Karena sayang kalau nggak selalu dikaitkan dengan kunci dari semua. Alat dari semua ini, alat untuk mengurai tadi halal bihalal itu lagi-lagi semua kembali kepada kunci yang diberikan oleh guru melalui talqin itu. Dzikir jahar, dzikir khofi. Itulah kunci dari semua. Kunci sudah ada, tinggal cara menggunakannya seperti apa. Kunci ini dimasukkannya kemana? Ada kunci yang konvensional, yang tradisional. Ada kunci yang pakai kartu, kan begitu kan? Ada yang pakai remote, kan gitu. Jangan remote dimasukin ke lubang kunci. Jangan sampai kartu pintunya lalu tempelkan di jidat, misalnya gitu. Itu kan salah penempatannya. Kita sudah tahu ini kunci. Tapi bagaimana kunci ini lalu kemudian dipakai untuk alat membuka, ya kunci pembuka dada, tahu sudur itu. Hadirin, itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah khusus untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.